Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang teknik public speaking. Ya, sama kayak video sebelumnya, breakdown public speaking dari Sujiwo Tejo. Nah, studi public speaking yang kita pelajari kali ini berasal dari sosok yang saya kagumi dan idolakan, yaitu Ibu Retno Marsudi. Wow, menurut saya, Bu Retno ini adalah tokoh public speaking yang bagus banget untuk dipelajari oleh teman-teman atau kita semua jika teman-teman sedang berpidato dalam kondisi formal, resmi, dan serius. Dan beliau ini sangat ahli banget dalam hal tersebut. Nah, agar bisa lebih mudah mempelajari skill public speaking beliau, akan saya breakdown menjadi 4 poin. Nah, untuk 4 poin ini nanti akan saya reveal di sections mereka masing-masing. Jadi kalau bisa teman-teman stay tune saat nonton sampai habis ya. Jadi tanpa langsung berlama-lama, langsung aja kita cek poin nomor satu. Poin yang pertama adalah pakaian yang pas. Bang, ini kan bahas public speaking, kok malah bahas pakaian sih? Oke, saya mulai dengan sebuah riset dari Mike Carr, juara Toastmaster tahun 2020. Dia menyatakan bahwa outfit akan memberikan kita kenyamanan dan kekuatan untuk berbicara lebih baik di depan audiens. Dan Bu Retno ini benar-benar menguasai konsep ini dengan sangat baik. Saya melihat beliau selalu menggunakan pakaian-pakaian yang menarik dalam setiap kesempatan beliau melakukan pidato atau pernyataan publik. Menggunakan pakaian yang menarik akan memberikan setidaknya 3 dampak kepada kita ketika melakukan public speaking. Pertama, karena nyaman, tentu akan meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, karena menarik, itu akan meningkatkan atensi atau perhatian dari audiens. Yang ketiga, bisa menyatakan suatu pesan. Contoh seperti di klip ini, kalian bisa lihat bahwa Bu Retno menggunakan baju Kalimantan Barat. Nah, ini kan keren banget dan itu bisa meningkatkan atensi dari penonton. Selain itu juga mungkin baju Kalimantan Barat ini memberikan suatu pesan kepada masyarakat untuk aware tentang budaya kita. Nah, tipsnya setelah kalian mendengarkan ini adalah kalian perlu memperhatikan banget deh outfit kalian jika kalian akan menjadi pembicara suatu kegiatan, baik online ataupun offline. Kadang ada tuh, mentang-mentang kegiatannya online, pakai Zoom gitu kan di masa pandemi ini, kita ya asal-asalan aja pakai pakaian, soalnya kita kan ya di rumah juga gitu. Nah, ini dihindari banget karena bagaimanapun juga kita tuh adalah pembicara dan kita harus bisa menjadi pembeda antara the 1% and the 99%. Tips terakhirku nggak perlu mahal-mahal, yang penting kalian nyaman dan selalu minta feedback dari teman-teman atau lingkungan kalian. Oke, poin kedua adalah distribusi kontak mata yang konsisten. Bener banget, hampir di setiap pidato Bu Retno atau pernyataannya, dia selalu mendistribusikan kontak mata yang sangat konsisten. Distribusinya sangat baik dan tepat sasaran. Ada sebuah teori bernama segmentation audience, yaitu ketika kalian melakukan public speaking, kalian tidak perlu menatap mata ke seluruh audiens, melainkan kalian hanya perlu melihat ke 20% audiens secara merata. Maksudnya gimana? Jadi kalian berbicara di depan sambil ambil sampel aja tuh dari setiap deret atau sisi penonton. Sisi A 2 audiens, sisi B 2 audiens, sisi C 2 audiens, dan seterusnya menyesuaikan. Dengan melakukan distribusi kontak mata yang konsisten, kita akan lebih baik menghubungkan diri dengan audiens, sehingga informasi dan interaksi yang kita lakukan akan lebih efektif dan efisien. Nah, poin ketiga adalah menggunakan kata maaf untuk menganulir kesalahan ucap. Oke, coba lihat dulu deh klip ini. Dengan saya, State Councilor Wang Yi telah melakukan pertemuan. Nah, beliau di sini tadi menggunakan kata sorry atau maaf untuk menganulir kesalahan yang mungkin ia ucapkan ketika pidato. Dengan Menko Maritim Investasi dan di Toba yang utamanya membahas beberapa. Kadang-kadang kita bingung banget tuh saat kita salah mengucapkan sesuatu ketika kita melakukan public speaking. Dan kita terus saja tuh speech kita tanpa memperbaiki kata-kata yang kita salah ucap.
Lebih buruknya lagi bahkan kita tutup aja tuh problem tadi dengan tema atau pembahasan baru. Menurutku ini sangat fatal banget. Mending teman-teman berhenti dulu dan teman-teman menggunakan kata magic ini, yaitu maaf, untuk memperbaiki salah ucap yang ketika yang kita lakukan saat melakukan public speaking. Bruno menggunakan teknik ini dengan sangat baik. Mungkin karena dia seorang diplomat atau pejabat negara, jadi nggak boleh salah mengucapkan sesuatu. Tapi nggak berhenti di situ. Dia menggunakan kata maaf ini juga sebagai sebuah penekanan terhadap suatu aspek yang menurut dia harus ditekankan. Menggunakan kata maaf juga membuat pembicara menjadi terlihat lebih humble dan lebih ramah. Sehingga pendengar itu akan menjadi lebih tertarik dengan public speaker. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat saya ulangi sekali lagi untuk menekankan suatu aspek atau hal. Ibaratnya kayak sebuah buku, teks, majalah, atau artikel, pasti kan selalu membutuhkan namanya highlight atau menggarisbawahi, menekankan suatu kata atau suatu kalimat yang paling penting atau cukup penting dalam konteks tersebut. Nah, Bu Retno ini biasanya menggunakan kata Sekali lagi. ya, biar gampangnya teman-teman bisa cek video ini deh. Coba cek ya. Jadi peralatan ini akan langsung diterima oleh pemerintah RRT melalui Hubei Charity Foundation. Sekali lagi teman-teman, ini adalah misi yang sangat mulia yang sekali lagi harus kita jalankan dengan penuh kedisiplinan. Dan saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama. Oke, jadi begitu ya, teman-teman bisa menggunakan kata sekali lagi, saya ulangi, atau one more time, bahasa Inggrisnya gitu, untuk menekankan suatu kalimat atau kata-kata yang kalian ingin garis bawahi dalam sebuah pidato. Contohnya gini deh, misalnya kayak, saya ingat dengan kata-kata itu. Saya ulangi, saya ingat dengan kata-kata itu. Jadi itu kayak sebuah penekanan agar penonton itu tahu bahwa ini loh poin yang ingin aku highlight dalam pidato ini. Oke, sudah di akhir video. Untuk mempermudah, saya akan merangkum 4 hal tadi yang sudah kita bahas dalam menganalisis skill public speaking dari Bu Retno Marsudi. Yang pertama ada pakaian yang pas, jadi teman-teman selalu perhatiin pakaian teman-teman, baik itu secara online ataupun offline. Yang kedua adalah distribusi kontak mata yang konsisten. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik segmentation audience yang menurutku keren banget untuk dipakai dan juga bisa membuat engagement dengan audiens lebih baik. Yang ketiga adalah menggunakan kata maaf untuk menganulir salah kata. Ya, jadi pakai aja tuh kata maaf. Gak perlu malu untuk menggunakan kata maaf karena manusia kan juga nggak sempurna. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata saya ulangi atau saya tekankan. Itu bisa juga untuk meng-highlight kata atau kalimat yang mau kalian highlight di suatu pidato. Oke teman-teman, jadi begitu aja breakdown analisis skill public speaking dari Ibu Retno Marsudi yang menurutku masih sangat sedikit banget dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nambahin atau ada ide yang belum aku highlight atau aku tambahin di video ini, boleh banget share what you thought on the comment sections. Jadi terima kasih. Semoga semua sehat selalu dan semoga semuanya tetap semangat selalu. See you in the next video.